Kita beranjak ke acara berikutnya, ya. Kita tes yel lagi. UMKM tangguh. Wah, kayaknya apa tesnya kurang ya sama jagung pisangnya sarapannya ya. Yang masih lemes gitu ya. Oleh sarapan ya. Tangisan. Sekali lagi UMKM tangguh. UMKM berdaya, insya Allah ya. Sekarang ini acaranya buat siapa ya? Dibuat bukan hanya untuk pengurus ya, bukan hanya untuk PKS sendiri, tapi untuk masyarakat luas ya. Bagaimana PKS itu peduli sekali dengan UMKM, bagaimana UMKM itu bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya, insya Allah ya. Di sini akan disupport ya langsung oleh Jetpur, kemudian ada Jakarta Kreatif Digital, digawangi oleh Bu TV, kemudian juga ada Akademi Bisnis Indonesia ya. Tepuk tangan buat para sponsor kita, insya Allah ya. Ini yang support seluruh UMKM yang ada di Jakarta Timur. Baik. Kita akan beranjak pada sesi berikutnya, yaitu sambutan ya dari Ketua Bidang BPJE ya DPW PKS Jakarta, DKI Jakarta. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hidayatullah. Kepada Pak Hidayatullah kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita berarti gunakan APD sebagai Sekum DPD Jawa Timur, Kak Bidim Ketua DPD, Ustaz Ruby sebagai Ketua BPN DPD Jawa Timur, dan juga ini ada pembicara kita Bu Ika sebagai hadir, Sasamso sebagai tuan rumah, dan juga semua teman-teman yang lain yang memang sudah sebelum satu sudah siang harusnya ada acara ini ya. Mungkin singkat saja, kalau tadi sudah banyak disampaikan oleh para pimpinan-pimpinan tadi yang sampaikan. Bisa dari Ibu satu hal untuk energi positif yang kita dapatkan dari Bu Anies adalah beliau memberikan kontribusi yang luar biasa dengan namanya sebagai Al. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ibu Anies selalu sehat, ya, selalu juga memberikan mendapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Semangat itu tentu mudah-mudahan juga kembali kepada kita bahwa hari ini masing-masing kita ini punya amanah, baik itu di DPD, DPC, DPRA ataupun punya amanah di keluarga. Maka saya mengajak dalam kesempatan ini mari kita melakukan upaya semaksimal mungkin amanah yang hari ini kita emban. Ya. Ketika 3 tahun, 5 tahun amanah itu mengemban oleh kita, bahasanya apa yang kita bisa berikan buat jamaah ini, apa yang kita bisa berikan untuk saudara kita, untuk tetangga kita, untuk keluarga besar kita. Jangan sampai 4 tahun, 5 tahun tidak ada terlihat ada apa yang sudah kita lakukan. Maka dalam kesempatan singkat ini tentunya juga nasihat saya pribadi, mari sama-sama yuk kita jadikan hari ini yang kita punya amanah. Tadi saya katakan benar ada ketua DPR di sini, ketua DPC, ada DPJ, DPC dan yang lainnya. Mari kita emban amanah ini dengan sebaik-baiknya, berikan yang terbaik yang kita berikan. Karena saya menjadi saksi dan saya yakin teman-teman juga menjadi saksi bahwa banyak saudara-saudara kita yang hari ini sudah diambil oleh Allah SWT. Ketika mereka mengemban amanah dengan baik-baiknya, Allah berikan sebuah kurnia luar biasa buat keluarganya, buat mereka, dan suatu yang kini Allah akan berikan surga bagi dia yang berarti. Itu saja dari saya. Berkurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Teddy dari belakang ya. Baik, nah ya kita masuk ke acara yang sangat spesial ya, sangat spesial pada hari ini ya, yaitu ngobrol santai. Nah ini silakan, walaupun ngobrol santai, ini karena ilmunya banyak banget ya, banyak banget ilmunya. Siapkan catatannya, kalau perlu maka jangan berkedip. Karena kalau berkedip ilmunya hilang gitu. Ya, hari ini kita akan ngobrol santai dengan tema collaboration, ya, why not gitu ya. Dan acara pada untuk sesi pertama ini akan dimoderatori oleh siapa? Ya, beliau ini adalah CEO dari Abi Group. Wah, tepuk tangan untuk beliau ya.
ya. Dan beliau sudah memutuskan full ya untuk membina banyak UMKM yang ada di Jakarta Timur ya, Pasar Rebo dan juga Jakarta Timur, luar biasa. Ya, kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Coach Rohmat ya. Tafadhol ya. Saya manggilnya Coach ya. Gimana? Di depan? Halo. Ya. Iya, di sini aja ya. Boleh. Ya, untuk bapak mungkin boleh di sini kali ya. Ya, karena dipakai untuk pembicara. Kembali ke asal. Oh, maaf ya, kembali ke asal ya. Insya Allah ya. Ya, pada. Ya. Ya, jazakallahu khair Pak Arya ini satu MC kita hari ini. Dan insya Allah jadi MC tetap nih kayaknya nih di lesen-lesen BPJE ya Pak Arya. Insya Allah. Ya, sebelumnya yang terhormat Pak Hidayatullah selaku Ketua BPJE DPW PKS Jakarta Timur, yang terhormat Ustadz Teddy Ramadanus, Sekretaris Umum PKS DPD PKS Jakarta Timur, kemudian Ustadz Tajuddin ya, Ketua BPJE DPD Jakarta Timur, Pak Rudi Hananto, Ketua Bidang Tani Nelayan PKS Jakarta Timur, dan hadir juga narasumber kita ya, Ibu Ika Maya, beliau Women Trainer Gibro DKI, kemudian Pak Rudi Purnama ya, pembina UMKM Rudi ya, yang kemarin sudah launching di ABI ya. Terus dan yang saya hormati dan saya banggakan semuanya ya. Di sini juga ada Sekretaris Bidang BTN nih Pak Acep ya, Acep Solihat. Kemudian Ketua Komunitas Perwakilan BPJE DPD masing-masing ya di 10 kecamatan, dan pembina-pembina dan Ketua Komunitas PSBI ya, yang saya muliakan semuanya. Ya, pada sesi hari ini yang pasti seperti yang disampaikan Pak Arya tadi ya, collaboration why not. Jadi ya saatnya kita sudah mulai mengkolaborasikan ya bidang-bidang di PKS Jakarta Timur. Nggak boleh sekarang jalan sendiri, jalan masing-masing itu sudah bukan zamannya. Jadi bendera kita bukan BPJE, bendera kita bukan BTN ya, tapi bendera kita jelas ya, orange ya, PKS itu bendera kita. Jadi harus kolaborasi. Dan di sesi ini yang pasti nanti ya, sebelum para narasumber ke depan, saya berharap para audiens ya, para UMKM, perwakilan BPJE, kemudian para komunitas tani ya, ternak, kemudian nelayan, perwakilan BTN, saling memberikan input ke kedua narasumber kita hari ini, dan harus bisa kita rumuskan setelah keluar dari sini, harus kolaborasi antara BTN dengan BPJE harus terjalin ya. Kita sudah melihat hari ini acara hari ini adalah dampak kolaborasi dari BPJE dan Humas lewat JEKDI ya, di sini Jakarta Kreatif Digital, kemudian BPJE sudah berkolaborasi menyiapkan di semua. Nah, keluar dari sini kolaborasi antara BPJE dan BTN harus terjalin, gitu ya. Jadi ya buat kita semua ya. Dan ini peserta ya, para UMKM ini selamat datang dari Coach Adi ya, dari Cakung ini jauh-jauh nih, Jakarta Timur bagian sana nih, Ketua Pemberdayaan BPJE PKS Cakung dari juga. Nah, siapkan kertas ya dan catatannya yang nanti bisa dijadikan sebagai feedback, bahkan sebisa mungkin rumusan itu muncul dari Bapak Ibu semuanya, bukan dari narasumber kita. Itu yang kita harapkan ya. Ya baik, kita sambut ya pembicara pertama kita, Pak Tajuddin selaku Ketua BPJE PKS Jakarta Timur. Pada Pak Tajuddin kita persilakan ke depan. Mana ini Pak Tajuddin? Mas Arya. Kemudian pembicara kedua ya, Ketua Bidang BTN Pak Rudi Hananto. Kami persilakan ke depan Pak Rudi. Kita berikan aplaus pada Pak Rudi Hananto. Ya. Jadi Pak Rudi Hananto beliau
selain ketua bidang tani nelayan, dia juga salah satu pebisnis juga, pebisnis ternak ya, kemudian pebisnis umroh. Nah ini yang harusnya para pebisnis ini harus bisa terkoneksi dengan BPJI ya. Dan Pak Tajudin jelas beliau core bisnisnya adalah sekolah ya. Ini Mentari School yang ada di Cakung itu adalah sekolahnya beliau, dan ternyata dari beliau pun juga terconnecting banyak sekali ya aset-aset di Telkom yang bisa dimaksimalkan oleh kita ya, oleh kita, karena jalur kita adalah jalur profesional, cuman beliau punya link aset-aset Telkom yang ini harusnya bisa dimanfaatkan buat BTN ya, buat bidang-bidang lain. Dan beliau juga ya sekarang sudah mau bikin cabang sekolah yang cukup besar, insya Allah kita doakan ya, di Jakarta Timur bakal hadir satu sekolah yang ya insya Allah bakal dari inilah apa, satu sekolah yang top lah. Kalau di Pasar Rebo kalau semuanya tahu Noah, nah insya Allah beliau akan mengusulkan Noah kedua, tapi versi yang di Jakarta Timur. Kita doakan bersama. Itu Pak Tajudin ya, insya Allah ya. Ya, sesi ini jelas ya, sesi kolaborasi dan kolaborasi antara dua bidang. Nah saya dan konsepnya adalah santai ya, ngobrol santai. Kita bikin ya, rule-nya adalah dua narasumber kita saling berdiskusi, kemudian nanti dari teman-teman atau bapak itu semuanya ya memberikan feedback dan pertanyaan. Bahkan kita persilakan untuk menjawab di sini. Ada sebuah. Nah saya mulai dari Pak Tajudin dulu ya. Tuan rumahnya kan BPJI. Sebentar, mic-nya Mas Ari. Nah ini kan Pak Tajudin sudah berapa tahun Pak Tajudin memperoleh BPJI? Tahun kedua ya? Tahun kedua. Tahun kedua. Nah selama 2 tahun ini apa yang ini apa ya gimana Pak Tajudin menghandle BPJI itu ya, dari tantangannya, kemudian boleh sebutkan prestasi-prestasi sama BPJI ini, dan tantangan atau permasalahan yang muncul dari BPJI itu seperti apa? Silahkan Pak Tajudin. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Pada teman-teman sekalian, para pelaku UMKM, bahwa prinsip, kalau saya prinsipnya setiap tugas atau amanah yang diberikan itu jangan dari suatu beban bagi kita semua. Jadi kalau dikasih amanat seperti apa, baik jadi ketua RW, RT, pengusaha, di struktur, jadi dibawa santai aja, beri hobi aja gitu kan. Jadi itu yang membuat kita berkreatif, jadi tidak menjadi beban kita semua. Nah terutama saya diamanahkan di BPJI ini tahun yang kedua ya. Alhamdulillah, karena sejak awal gabung dengan PKS, saya itu berkiprah di dunia usaha, baik dari pendirian BNT yang dulu, yang zamannya ICMI ya, Pinbook, kemudian koperasi yang seperti ini, yang seperti Jackfood, dan satu yang langkah yang kami lakukan di BPJI, pasti potensi semua teman-teman kader itu semangat untuk berusahanya tinggi. Tinggal kita bagaimana mengarahkan mau usahanya seperti apa. Nah yang memang pertama itu kita harus kompak di tim. Alhamdulillah saya dapat tim yang cukup kompak. Ketemu Pak Rahmat, ketemu Bu Ika, Pak Widi, ini lintas semua wilayah ya. Alhamdulillah kita ketemu pembina kita Pak Haji Rudi. Jadi semua program apapun yang kita buat itu insya Allah akan tercapai dengan baik, karena tim itu solid gitu ya. Kalau mau bicara suka duka, karena semua itu di bawah menjadi suatu hobi dan sampai insya Allah suka semua para anak. Iya. Jadi kalau bilang oh nggak ada dana, nggak usah dipikir, dana nggak ada gitu ya. Insya Allah kalau kita kuat munajat, insya Allah akan turun dari langit itu dana apa saja insya Allah. Jadi alhamdulillah dari 10 kecamatan kita
launching RTB itu, walaupun pertama orang pikirkan RTB itu harus bangun gedung Pak Tajudin, harus bangun dan butuh duit. Ada nggak yang punya gedung kosong atau punya rumah garasi aja bisa dipakai RTB itu? Karena yang namanya usaha, jadi kita harus bagaimana kita berkreativitas gitu ya. Jadi tidak perlu tempat yang mewah, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada. Makanya perlu gagasan dan ide itu yang mahal dan harus kita jual ke masyarakat gitu. Kemudian prestasi, alhamdulillah di BPJE dengan RTB dan BOE-nya kami hampir 12 ya Pak, prestasi berkreatif UMKM, kemudian omsetnya nomor 2, kemudian paling UMKM-nya paling aktif, dan banyak lagi kegiatan yang alhamdulillah dari nasional hanya di Jakarta Timur yang penuhi 10 kecamatan semua ada RTB. Masya Allah. Tinggal sekarang dari 10 yang kita launching ini, mana yang semangat, mana yang kurang semangat, mana yang belum jalan. Itu yang coba kita akan merocok lagi. Jadi memang kalau usaha itu harus sering kita kontrol, harus sering kita datang silaturahmi supaya teman-teman itu bisa semangat. Itu Pak Rahmat. Siap-siap Pak. Jadi jelas ya, tadi kita sama-sama mendengar ya, ternyata amanah beliau itu ya ternyata beliau senang-senang aja gitu ya. Dan walaupun ada tantangan, ada challenge itu, ternyata itu menggerakkan beliau untuk menggerakkan yang lain. Nah sekarang ke Ayah Rudi nih, kalau kata Pak Teddy saya Ayah Rudi nih. Coba bisa di-sharing Pak Rudi ya, terkait dengan BTN ya, pas pertama Pak Rudi diamanahi sebagai Ketua Bidang BTN Jakarta Timur. Terus yaitu tantangan dan challenge di BTN sendiri, terus prestasinya nih, prestasi yang tadi saya lihat BBCE itu prestasinya cuma BBCE doang, maksudnya cuma belum ada link ke bidang lain kan ya. Nah apakah BTN juga sama atau seperti apa? Silahkan Pak Rudi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya diamanahi sebagai Ketua Bidang BTN ya bersama dengan Ustaz Tajudin ya. Baru 2 tahun, dan tahun pertama dan ini baru memasuki tahun kedua ya. Alhamdulillah ikhwafillah mukhlas sama teman-teman semuanya. Kalau kita mau membicarakan BTN, maka sesungguhnya BTN itu adalah barang yang memang dicari oleh semua orang. Kenapa? Karena di sekitar kita semua ini adalah produk-produk BTN. Yang kita makan buah ini produk BTN, kemudian yang kita pakai baju itu juga produk-produk pertanian ya. Jadi tidak bisa kita terlepas dari BTN ya. Tidak bisa kita terlepas dari BTN. Produk-produknya produk-produk BTN yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita makan, yang ada di sekeliling kita ya, karpet dan sebagainya juga itu adalah produk-produk pertanian, hasil tani dan nelayan ya. Awal terbentuknya BTN itu ada 2 biro, biro Pokdakan dan biro Poktan. Kalau biro Pokdakan itu ke nelayan, kalau biro Poktan itu ke pertanian. Dan di tahun kedua muncul lagi biro ternak ya, di tahun kedua. Saat ini di BTN sudah terbentuk semua di 10 kecamatan untuk pokdakannya dan 6 kecamatan untuk poktannya. Kalau biro ternaknya belum terbentuk ya, karena baru dicetuskan di tahun ini di 2022. Insya Allah 1-2 bulan ke depan akan terbentuk jaring-jaring ternak di semua kecamatan. Jadi ada unit ternak di semua kecamatan. Dan anggotanya alhamdulillah sudah lumayan ya, yang terlegalisasi dengan baik itu sekitar 1.000 anggota lebih lah ya. Belum termasuk kelompok ikan hias yang ada di Pasar Gembrong. Itu isinya preman-preman semua tuh, isinya pedagang-pedagang ikan hias yang kita bersamai, kita
bersama mereka sampai terbentuk legalitas pedagang ikan ternak ya. Jadi komunitas ikan ternak terbentuk tuh di Pasar Gembrong. Ya. Dan mereka bisa berkumpul bersama kita, kadang-kadang ngaji bareng, kadang-kadang ngopi bareng. Tapi ngopi bareng dengan mereka ya luar biasa ya, sambil ngerokok, sambil dengan biahnya, dengan lingkungannya. Saat ini Pokdakan yang sudah terbentuk, Poktan yang sudah terbentuk berjalan sandat ya, semua berjalan mengharapkan bantuan-bantuan dari CSR ya, karena berlegalitas lengkap dan lain sebagainya. Dan kita berpikir saat ini harus memberdayakan juga kota-kota di sekitar Jakarta. Ada Bekasi, ada Bogor, Tangerang, Sukabumi dan sebagainya untuk bisa bekerja sama pemberdayaan kota Jakarta dengan pemberdayaan kota di sekitar Jakarta. Itu yang saat ini sedang gencar kita upayakan. Jadi Jakarta sebagai kota yang menyerap hasil tani dan nelayan di daerah, dan yang memproduksi adalah daerah Sukabumi, Bogor, Bekasi dan sebagainya. Jadi kita berupaya mencari sumber-sumber dengan harga yang murah ya, harga yang mahal, harga yang lebih mahal dari yang biasa dibeli oleh para tengkulak di desa-desa. Kemudian kita bawa ke Jakarta, kita sambungkan, konekkan dengan Jakarta sehingga mendapatkan harga yang lebih murah daripada yang biasa Bapak dan Ibu beli di Jakarta. Itu yang sekarang sedang dalam diskusi di BTN kita di Jakarta Timur ya. Baik dari ternaknya, baik dari hasil nelayannya atau hasil taninya ya. Dan semua enjoy aja gitu ya. Kita berupaya mengenakkan situasi walaupun kadang terdesak juga, tapi berupaya untuk enjoy seperti BPJE ya, dilaksanakan dengan enjoy, santai dan senang ya. Kita berupaya mengalihkan dari hobi menjadi sebuah bisnis ekonomi gitu. Jadi menghasilkan sisi ekonomi ada hasilnya. Jadi misalkan di awal-awal kita buka budidaya ikan di dalam ember lele, itu dari sisi hobi luar biasa ya. Yang banyak memasukkan anggota, yang banyak memasukkan KTA itu dari Budik Damber awalnya ya. Tapi ke sini mereka melihat Budik Damber kok nggak ada hasilnya gitu ya. Kita pelihara di ember hanya sekedar untuk hobi dan konsumsi pribadi atau bagi-bagi tetangga. Tapi dari sisi bisnis belum dapat gitu ya. Makanya kita berupaya menyambungkan antara daerah dengan pusat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan penghasil lele di daerah, kemudian kita jual di